ditemukan warga masyarakat di Mandailing Natal yang positif corona, tepatnya di desa Padang Bulan, Kecamatan Kota Nopan. Kemudian ada 2 yang reaktif, tepatnya di desa Gunung Barani dan Manyabak. Sebenarnya yang kita sayangkan bahwa protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah ini sudah dilabrak oleh masyarakat yang kena corona tadi, di mana banyak kita dengar ini warga dari masyarakat Jakarta. Kebetulan ada keluarga yang meninggal dunia, sehingga dia memaksakan diri untuk datang melayat terkait dengan musibah tadi itu. Jadi yang kita sayangkan dalam hal ini bahwa telah diterapkannya PSBB, ya kan, PSBB kan. Ini dilabrak. Kenapa bisa lolos? Padahal di lintas perbatasan dari Pulau Jawa ke Sumatera semestinya ini ada pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan. Sepanjang itu tidak memenuhi protokol kesehatan, tentunya si oknum yang bersangkutan semestinya tidak bisa lolos. Nah, yang kita khawatirkan hari ini kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, khususnya gugus tugas, dan harus menggerakkan dinas kesehatan agar supaya memeriksa orang-orang yang telah melakukan interaksi termasuk komunikasi dalam hal ini dengan pasien yang positif corona tadi di wilayah desa yang bersangkutan. Jadi mereka harus memastikan orang-orang yang telah melakukan kontak fisik, physical distancing dan social distancing dengan yang bersangkutan. Dilakukan rapid test atau pemeriksaan kesehatan terhadap semua masyarakat yang diduga telah melakukan komunikasi langsung physical distancing dengan pasien lain. Oke, satu lagi, kami hampir setiap hari disuguhkan setiap jam 15.30 atau jam 3 gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Mandailing Natal selalu mengumumkan yang kita temukan itu makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. Dan juga surat edaran Bupati Mandailing Natal kepada desa ataupun kepada camat agar dana desa diperuntukkan untuk penanggulangan COVID-19. Tapi selama yang kita lihat selama ini, anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk pembelian alat pelindung diri, sanitizer dan alat-alat termometernya itu telah dialokasikan anggarannya di dana desa. Tapi kenyataannya semuanya yang diperuntukkan melalui dana desa ini tidak ada yang efektif dilaksanakan di lapangan. Ini saran daripada wakil rakyat kita bagaimana? Dengan alokasi anggaran di seluruh tingkatan pemerintah daerah bahkan di pemerintah pusat, bahwa refocusing itu dilakukan itu sudah sangat betul. Tapi yang kita sayangkan juga di tingkat penyaluran, penggunaan, termasuk di dalam hal ini APD dan termasuk efek termasuk juga efek dampak ekonomi terhadap masyarakat itu kan tidak jelas nyata. Artinya pemerintah tidak melakukan melaksanakannya dengan begitu reaktif gitu. Dengan begitu reaktif. Kalau memang mereka betul sungguh-sungguh mau memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, seharusnya harus sejalan sikap pemerintah yang begitu reaktif melakukan refocusing dan reaktif mendistribusikan pembelanjaan terkait dengan penanganan COVID-19. Seharusnya harus sejalan dia. Jadi ini kita lihat semangat pemerintah dalam realokasi anggaran karena ada Perpu
yang memberikan otoritas, yang memberikan kewenangan penuh terhadap pemerintah melakukan refocusing, ya semangatnya di situ. Tapi untuk mengimplementasikan dan mendistribusikan bahkan membelanjakan sejumlah dana yang direfocusing itu tidak secepat melakukan perubahan anggaran tadi itu. Contoh, Mandaling Natal itu ada 12 miliar kurang lebih bantuan pemerintah provinsi sebelum Idul Fitri. Jadi rata-rata di Sumatera Utara sudah hampir finish, bahwa distribusi itu sudah hampir selesai. Lalu kemudian di Mandaling Natal dengan 54.000 lebih paket sembako yang sudah direalisasikan masih 1.000. Nah, ini tidak sejalan reaksi pemerintah untuk melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, tidak sejalan dengan persediaan anggaran-anggaran yang sudah dilakukan. Ada lebih Terus apa? satu, setelah kita telah kita sesalkan bahwa refocusing itu rata-rata seluruh pemerintahan daerah, ya, itu lebih banyak berkaitan dengan anggaran yang menyentuh hajat hidup masyarakat, kebutuhan masyarakat langsung. Sementara di tingkat operasional, program-program yang terkait internal pemerintah agak enggan untuk melakukan refocusing. Contoh masalah program arbitrasi, kedinasan dan lain-lain, dan bahkan perjalanan dinas atau biaya pelatihan penguatan sumber daya di lingkungan internal itu masih tetap anggaran ini masih tetap hidup. Tapi kalau dia proyek yang bersifat dengan kebutuhan rakyat, itu cepat kali direfocusing. Jadi yang kita sesalkan sebetulnya Perpu yang sekarang menjadi undang-undang terkait dengan penanganan COVID-19, di situ ada pembatasan kewenangan legislasi untuk melakukan kontrol, untuk melakukan kewenangan terhadap pembahasan anggaran. Tidak ada lagi karena diberikan kewenangan mutlak. Cuma kita hadir untuk melakukan monitoring di saat pendistribusian, di saat penyaluran, apakah memang benar yang disalurkan itu sesuai dengan yang sudah ditentukan, apakah sudah benar volumenya, kan seperti itu. Nah, itu. Terus apa pesan Bapak sebagai putra daerah terhadap yang COVID-19 ini kepada tim gugus tugas dalam penanganannya? Dan kalau kita sebagai putra daerah, kita minta kepada gugus tugas jangan pernah lelah berbuat untuk rakyat. Selalu pemerintah itu harus adil, senantiasa bersama rakyat di saat rakyat membutuhkan perhatian. Nah, pemerintah harus betul-betul melakukan pelayanan yang prima, sehingga pemutusan mata rantai itu benar